sit, thinking that they're giving them, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just... Ada seorang bocah kecil yang menggemari karakter bayang-bayang, karena karakter bayang-bayang bukanlah bos atau musuh terakhir. Sampailah ia dewasa, karena ia terlalu mengagumi karakter yang ia sukai. Ia belajar dan berlatih. Beberapa seni bela diri sudah ia pelajari. Di sekolah ia hanya bersikap seperti anak sekolah biasa, tapi di luar sekolah ia berlatih mati-matian. Sampailah ia berpikir seandainya nuklir mengenai dirinya pasti akan mati. Membuat ia berpikir selama beberapa hari, sampai ia memikirkan untuk belajar sihir. Ia belajar sihir hanya menggunakan metode yang biasa saja. Setelah beberapa hari berlatih, ia merasakan kalau ada sedikit perubahan di dalam tubuhnya. Ia pun belajar di hutan. Saat itu ia melihat dua cahaya yang bersinar. Ia mengejarnya sampai ia tertabrak. Ia pun berneinkarnasi di dunia lain menjadi keluarga bangsawan Kageno. Ia diberi nama Sid Kageno dan kakaknya Claire Kageno. Mereka berdua sering berlatih, tapi Sid tidak pernah bisa mengalahkan Claire, yaitu kakaknya. Di balik itu, Sid hanya berpura-pura lemah. Dibuktikan saat ia berlatih sendiri di hutan, Sid bisa menguasai sihir. Kemudian Sid mendengar kalau ada sekelompok bandit yang menguasai pemukiman di dekat kota. Singkatnya, pada waktu malam Sid melihat sekelompok bandit yang sedang berpesta. Sid melompat ke tengah-tengah mereka. Sid ingin menguji body suit slam hitamnya yang membaluti tubuhnya dan pedang hitam yang terbuat dari slam. Sid membantai habis bandit-bandit tersebut sampai ada seseorang yang bisa membawa Sid terpental. Ternyata bandit itu menguasai Royal Bushin dari kerajaan. Sid mengalahkannya menggunakan pisau yang ada di ujung sepatunya. Sid menganggap kalau bandit itu lebih kuat dari kakaknya. Kemudian Sid mengambil barang-barang curian milik bandit itu sampai ia menemukan sangkar yang berisi gundukan daging yang membusuk. Sid menganggap itu pasti kerasukan. Sid berencana untuk menjualnya ke gereja karena pihak gereja menerima orang-orang yang kerasukan untuk disucikan. Tapi bukan itu yang dilakukan pihak gereja. Pihak gereja hanya ingin mengaji para penyihir saja dan membunuh orang-orang yang kerasukan. Sid pun mengurungkan niatnya dan membawa makhluk tersebut untuk diteliti. Sebulan telah berlalu, Sid berhasil dengan penelitiannya. Gundukan tersebut menjadi gadis F berambut pirang yang cantik. Sid menyuruh untuk pergi karena hidupnya masih panjang. Gadis F tersebut tidak memiliki rumah dan ingin mengikuti Sid. Sid memutuskan untuk menjadikan pengikut bayangannya. Gadis tersebut juga diberi nama Alpha. Sid juga memberitahu tujuannya, yaitu mencegah kebangkitan iblis Diablos. Alpha bilang kalau itu hanya dongeng. Kemudian Sid menceritakan kalau dulu ada iblis yang ingin menghancurkan dunia. Saat itulah muncul pahlawan yang mewakili para ras manusia F dan ras binatang. Saat iblis mati, iblis mengutuk para pahlawan yang disebut kutukan Diablos, seperti penyakit yang diderita Alpha. Dengan kata lain, Alpha adalah keturunan pahlawan. Dulu pahlawan setelah mengalahkan iblis, mereka bukannya dipuja-puja atau dihormati, mereka malah disisa dan dieksekusi. Dan seseorang yang ingin merubah sejarah. Karena itu orang tersebut menghapus semua orang yang menanggung darah pahlawan. Mereka disebut sebagai Cult of Diablos. Mereka berencana membangkitkan iblis Diablos. Mereka lah musuh yang harus dihadapi oleh Sid. Cult of Diablos tidak akan bergerak secara terbuka. Mereka menghapus musuh-musuhnya dari bayang-bayang. Sid menggunakan teknik yang sama, berdiri menghalangi mereka di balik bayang-bayang. Kemudian Sid memberikan nama untuk organisasinya, yaitu Shadow Garden, bersembunyi di kegelapan dan berburu di kegelapan sebagai taman kegelapan. Alpha yang mendengar hal itu pun bangkit dan ingin melawan Cult of Diablos asal dunia bisa damai. Ternyata Sid hanya menceritakan sejarah palsu kepada Alpha agar Alpha bisa mengikuti menjadi bayang-bayang. Sebenarnya tiada iblis dan Cult of Diablos, tapi Sid membiarkannya. Sid juga akan menggunakan kalimat kalau iblis Diablos akan bangkit. 3 tahun telah berlalu. Sid dan Alpha sudah berumur 13 tahun dan kakaknya berumur 15 tahun. Saat umur 15 tahun, sebagai anak bangsawan sudah diharuskan bersekolah di ibu kota kerajaan. Di hari kakaknya mengadakan pesta perpisahan, kakaknya telah hilang.
Ayah, ibu, dan Sid melihat ke kamar Claire. Ternyata di kamarnya tidak ada bekas perlawanan, tapi ada bekas di jendela yang telah dibuka secara paksa. Ayah dan ibunya Sid menganggap kalau penculik berpengalaman. Jika mereka berpengalaman, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi alasan ayah Sid kayak sampah yang membuat ibunya marah. Sid mendengar pergaduhan itu. Ia memutuskan pergi ke kamarnya. Di kamar Sid menyuruh salah satu anggota Shadow Garden yang bernama Beta untuk keluar. Sid menanyakan kemana Alpha. Beta memberitahu kalau Lady Alpha sedang menyelidiki jejak Nona Claire. Dari hasil penyelidikan, pelaku salah satu petinggi pemuja iblis Diablos. Mereka menculik Claire karena mereka pikir kalau Claire adalah keturunan dari pahlawan. Kemudian Beta menyusun dokumen untuk Sid melihatnya. Sid berpikir cerita yang ia buat sudah semakin rumit. Kemudian Sid membalingkan pelatihnya ke arah Beta yang ada di atas meja. Beta kaget melihat Sid membalingkan belatinya. Sid mengatakan tempat penyekapan kakaknya ada di ujung belati yang Sid lempar. Beta kagum dan terkesan bahagia karena tuannya bisa mengetahui hanya sekejap saja. Sid memutuskan untuk mengumpulkan 7 Shadow Garden dan untuk beraksi malam ini. Di sisi lain ada seorang pria yang berbicara dengan gadis yang diikat dengan rantai. Gadis itu adalah Claire, kakaknya Sid. Ternyata Claire mengenali pria tersebut yang bernama Viscon. Claire mengenalnya saat di festival pedang. Saat itu Viscon kalah dengan Putri Iris di babak pertama. Claire menganggap kalau Viscon adalah pecundang. Viscon mendengar hal itu langsung marah dan menendang ke arah Claire. Tapi Claire berhasil menghindar dari serangan kuatnya. Viscon menanyakan bagaimana ia bisa menghindar dengan serangan kilatnya. Claire menjelaskan kalau ia belajar dengan adiknya. Pada saat Claire dan Sid berduel, Claire selalu belajar dengan tekniknya, tapi Sid tidak pernah belajar dari teknik Claire. Itu kenapa Claire selalu mengganggunya. Kemudian Viscon menanyakan apa Claire merasakan tidak enak badan saat menggunakan sihir. Claire menjawab itu pada setahun yang lalu, tapi Claire bisa sembuh karena bantuan dari Sid. Setelah itu Viscon mengatakan kalau aku akan mengurus adiknya. Kemudian Claire melepaskan rantai di tangan kanannya dan memukul Viscon. Claire juga mengancam jika Viscon menyentuh adiknya, ia tidak segan-segan untuk menguliti dan membunuhnya. Keluarganya dan teman-temannya juga akan dibunuh. Viscon mengamuk dan memukul Claire sampai pingsan. Pada saat itu, ada seseorang penjaga mengatakan kalau ada penyusup di aula. Viscon dengan cepat pergi ke sana. Di sana, Viscon kaget melihat bawahnya sudah terbantai dengan sadis. Kemudian muncul Shadow Garden. Alpha mengatakan kalau kami adalah Shadow Garden, kami membawa kehancuran kepada iblis Diablos. Viscon kaget karena Shadow Garden mengetahui tentang pemujaan iblis Diablos, karena pemujaan iblis adalah dirahasiakan. Tidak mungkin ada seseorang yang mengetahui kecuali petinggi saja. Kemudian Viscon menyerang Alpha, tapi Viscon dikalahkan dengan mudah. Setelah itu Viscon memakan pil membuat energinya meningkat. Kemudian Viscon membuat lubang dan kabur. Alpha menyuruh anggota Shadow Garden untuk mengejarnya, tapi Beta melarangnya karena Master Shadow sudah menunggunya di sana. Dan akhirnya Viscon bertemu dengan Master Shadow. Viscon kalah telak dengan Shadow. Kemudian Viscon menanyakan apa tujuan Shadow Garden. Kemudian Master Shadow menjawab kalau ia merayap di kegelapan dan memburu bayangan. Viscon bilang kalau Shadow Garden tidak akan bisa mengalahkan mereka karena mereka sudah berakar terlalu dalam. Kemudian Master Shadow membalas, kami tinggal menyelam lebih dalam lagi. Setelah itu Viscon memakan pil lagi, membuat Master Shadow sedikit kewalahan. Kemudian Master Shadow mulai serius dan mengalahkan Viscon. Di saat ambang kematiannya, Viscon mengatakan kalau ia sudah lama menentang Cult of Diablos, tapi ia tidak memiliki kekuatan yang bisa mengalahkan mereka. Viscon juga menyebut nama Milia. Singkatnya, setelah kematian Viscon, luka-luka Claire sudah sembuh dengan cepat, hanya dengan waktu 1 malam. Seven Shadow Garden juga sedang menyelidiki latar belakang Viscon. Mereka berencana untuk menyebar lebih luas dan ingin menyabotase Cult of Diablos sebelum mereka beraksi. Tapi Shadow Garden akan bergilir untuk bersama dengan Sid. Sid pun setuju dengan hati yang sedih. Sid juga berjanji akan menjadi Master Shadow lebih kuat lagi. You face it, thinking that they're giving them, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just fake it.